Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para bobo kiai, para bobo nyai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Wafi Maimun yang nanti akan memberikan mauidul hasanah kepada kita semua yang masih dalam perjalanan. Dan yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Kendal Bapak Sukri Fauzi, Komisi D, dan Bapak Yai Muhammad Asri, pengasuh Pondok Pesantren YPI Hidayah, beserta Bapak Ibu Guru, Ustadz dan Ustazah, dan juga Bapak Kepala Desa Kerto Mulyo dan Bapak Kiai Haji Nur Hamid, Ketua Tanfidiyah NWCNU Kecamatan Brangsong, Forkopincam atau yang mewakili, dan para tokoh masyarakat, para wali santri, orang tua santri, Bapak Ibu, para hadirin sederek-sederek semuanya, dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga bisa bersilaturahmi pada kegiatan pengajian umum dalam rangka haflah awal sanah Pondok Pesantren YPI Al-Hidayah dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena sakit silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya di dusun napa niki nggih? Pakuwono. Dusun di Kabupaten Kendal banyak sekali, jadi saya belum hafal. Kalau tanya nih sudah cukup hafal, tetapi kalau nama dusunnya karena banyak sekali jadi belum begitu hafal. Di Desa Kertomulyo, dan tentunya ini termasuk juga sekaligus saya menghadiri undangan dan pengajian, sekaligus untuk menyerap aspirasi. Saya sambil jalan ke sini sambil melihat kondisi langsung yang ada di lapangan, dan tadi saya jalan ke sini jalan kaki karena kalau lewat sana muter nih. Tetapi ini alhamdulillah tadi Pak Kades sudah menyampaikan jalan yang di depan sini karena itu jalan desa, jadi kewenangan desa, nanti akan dibangunkan pakai dana desa. Dan Pak Kades tadi menyampaikan alhamdulillah minggu depan. Kalau untuk jalan kabupaten, kemudian tentunya jalan yang desa juga yang sakit dapat dari pemerintah provinsi, alhamdulillah waktu kemarin saya di DPRD provinsi masih sakit memperjuangkan, dan insya Allah nanti kedepannya kita berusaha terus untuk bisa mendapatkan juga. Pak Lurah untuk 2026 ini sudah mengajukan BANQ yang dari provinsi dari Sambon. Sudah diberikan ke saya? Belum kami lihatkan. Lewatnya sinten? Dari Ibu Lantaran ini. Oh, Mbak Wiwit. Nggih, nanti coba saya cek, kayaknya kok dari Mbak Wiwit kok belum masuk ke saya. Yang untuk provinsi? Yang P3HI sudah. Oh, nggih. Nggih, mudah-mudahan nanti kalau yang untuk provinsi saya masih saged mengawalnya. Ini Bapak Ibu semuanya, dan ini pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ini untuk Pondok Pesantren YPI Al-Hidayah yang saat ini santrinya masih puluhan, tetapi mudah-mudahan dengan keikhlasan, dengan niat yang baik dari seluruh pengurus pondok, nanti
tambah maju dari puluhan kemudian ratusan santrinya dan bahkan kedepannya ribuan, karena pondok ini juga usianya masih belum lama nggih, baru sekitar 3-4 tahun. Dan ini alhamdulillah Pak Yai sampun punya modal lahannya ada 4.000 nggih. Mudah-mudahan nanti kedepannya insya Allah nggih, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan selalu memberikan rezeki agar supaya pondok pesantren YPI Al Hidayah ini sakit bisa berkembang dan maju sehingga santri-santrinya nanti akan semakin banyak. Ini Bapak Ibu semuanya, keberadaan pondok pesantren ini tentunya memiliki peran yang sangat penting yang bisa mengantarkan ini perkembangan daya pikir serta juga karakter para santri-santrinya tentunya dalam hal-hal yang positif. Dan santri atau pemuda ini tentunya kan harapan bangsa, penerus bangsa Indonesia, dan kami ingin tentunya mereka untuk lebih berkembang, memberikan gagasan-gagasan yang segar, serta tentunya ikut serta dalam berbagai program-program yang kolaboratif kemudian inovatif yang ada di Kabupaten Kendal ini. Harapan kami tentunya kedepannya pondok pesantren ini juga bisa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kendal. Kita bersama-sama untuk melahirkan generasi-generasi penerus yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan keberadaan pondok ini tentunya juga memberikan peran yang sangat penting juga ini dalam melahirkan generasi-generasi bangsa Indonesia ini. Bapak Ibu semuanya, Indonesia diprediksi oleh beberapa lembaga internasional pada tahun 2045 nanti akan menjadi negara yang besar, 4 besar di dunia, yang tentunya ini harus kita sikapi dengan positif, karena tentunya persiapan harus mulai dari sekarang ini. Jadi beberapa lembaga internasional memang memprediksi Indonesia itu nanti menjadi negara 4 dunia. Prediksi ini tentunya dilatar belakangi bahwa pada tahun 2030, 2040 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Jadi pada tahun 2030 sampai 2040 nanti usia yang produktif itu sebesar 67%. Tentunya ini usia-usia yang memiliki potensi-potensi yang sangat positif dengan kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif dan produktif. Tetapi bonus demografi ini bisa dikatakan ibarat pedang bermata dua. Apabila kita tidak bisa mengelola SDM dengan adanya bonus demografi ini, tentunya akan bisa menjadi bencana, karena semakin banyak usia-usia produktif tetapi SDM-nya kita tidak bisa mempersiapkan SDM yang unggul, otomatis itu menjadikan bencana. Tetapi apabila kita semuanya bisa memanfaatkan, tentunya bonus demografi ini juga akan menjadikan peluang Indonesia untuk menuju negara maju. Karena bonus demografi ini tentunya juga kesempatan strategis bangsa Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan SDM usia-usia produktif. Mereka inilah tentunya yang akan menggantikan kita semuanya untuk memimpin bangsa ini. Masa depan sebuah bangsa ini tentunya berada di tangan para pemudanya, mengingat tentunya ini para pemuda merupakan generasi yang senantiasa mempunyai semangat yang tinggi, memiliki kreativitas, daya saing dan daya juang yang tinggi, dan idealisme yang tinggi. Dan mereka tentunya akan lebih mudah untuk menerima ilmu-ilmu, dan di zaman sekarang, di zaman digitalisasi,
perkembangan zaman, teknologi semakin maju dengan pesat, semakin tidak terbendung. Otomatis ini generasi-generasi muda ini akan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada dibanding kita-kita ini Pak Yai yang sudah sepuh-sepuh, yang tentunya belajar teknologi sekarang ini yo napa nggih karena gaptek nih Pak Yai. Terus nggih kok ya kalau sekali dua kali kok belum nyantel. Tetapi kalau para generasi-generasi muda ini, para santri-santri termasuk juga santri dari Al Hidayah ini, insya Allah mereka akan bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang terus berkembang ini dengan mengambil hal-hal yang positif. Dan tentunya kita semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama, tanggung jawab yang sama untuk melahirkan generasi-generasi yang tangguh, yang tentunya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, marilah kita semuanya tentunya untuk semangat dan juga semuanya bangkit agar kita semuanya bisa bersama-sama mewujudkan untuk melahirkan generasi yang tangguh, generasi yang cerdas, yang berkarakter, yang beriman, generasi yang berdaya saing tinggi, dan tentunya generasi emas yang mulia. Jadi Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kami semuanya berharap, berdoa agar supaya pondok pesantren YPI Al Hidayah ini semakin maju dan tentunya semakin bisa memberikan banyak manfaat, khususnya untuk para santri-santri ini yang tentunya mereka adalah generasi-generasi emas penerus bangsa Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kendal pada khususnya. Dan semoga kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kemurahan rezeki, khususnya untuk Pondok Pesantren Al Hidayah ini juga semoga selalu dilimpahkan rezeki agar bisa terus mengembangkan Pondok Pesantren Al Hidayah ini, yang tentunya pengabdian dari para pengurusnya, para ustadznya, ustazyahnya, dan para pengurusnya semuanya tentunya untuk kemaslahatan untuk rakyat Kabupaten Kendal khususnya dan Indonesia pada umumnya. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan saya sekaligus memohon maaf kepada Pak Yai dan Bapak Ibu semuanya karena saya tidak bisa membersamai sampai selesai. Setelah kegiatan ini saya ada kegiatan lanjutan wonten kantor DPRD. Semoga kegiatan pengajian ini berjalan lancar dan memberikan kemanfaatan dan memberikan berkah barokah bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesinin, terima kasih kami sampaikan. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, kepada semua hadirin untuk istirahat sejenak. Sundelan lagi. Sumur Bu.
Terima kasih kami sampaikan. Dan merupakan acara kami yang selanjutnya, yaitu adalah penampilan wisuda keempat oleh santri-santri YPI Al-Hidayah Kertomulyo. Hadirin Bapak Ibu undangan yang dimuliakan Allah, pelaksanaan prosesi haflah awalus sanah keempat Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah dengan pola pendidikan program akselerasi baca kitab kuning akan segera dimulai. Namun sebelumnya perlu diketahui, YPI Al-Hidayah akan mewisuda santrinya sebanyak 21 orang. 6 peserta dengan kategori Hifzul Quran min Juz'i Salasina bil Ghaib dan 16 peserta dengan berbagai macam kategori disiplin ilmu meliputi Nahwu, Sharh, Risalatul Mahid, Ilmul Faraid, Kitab Al-Jurmiyah, Qawaidul Ilal, Usulul Fiqh dan Kitab Hadis Bulughul Maram, yang kesemuanya telah menyelesaikan proses belajarnya sesuai dengan jenjang dan kompetensi yang mereka tempuh di bidang masing-masing. Dan untuk lebih singkatnya waktu, kami mohon kepada semua santri untuk menaiki panggung kehormatan.
Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, namun perlu diketahui bahwa pendidikan yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah hanyalah pendidikan tahap dasar yang dalam hal ini tidaklah terlepas dari banyaknya kekurangan karena terbatasnya waktu dan kemampuan yang dimiliki. Demi menyingkatnya waktu, sebagai gambaran dan untuk menjadi demonstrator yang pertama bagi peserta haflah awalus sanah keempat, kami haturkan kepada yang mulia Ustazah Nurul Mustafiyah. Beliau adalah guru pembimbing YPI Al-Hidayah Putri. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Fanjus 30 bil goib, untuk perkenalan dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahsan Amatoya dari Desa Gubuk Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalaluddin dari Desa Kertamulyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siti Mustafa dari Desa Ngapel Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Setiawati, saya dari Desa Turulejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nabiha, saya dari Sejarah Turulejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidurga Ali Ahmad, saya dari Desa Tabak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kadalia, saya dari Desa Pakerjawo. Ananda Cynthia Ekadalia untuk bisa membacakan surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zaqqaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitahwaha idim ba'atha asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Cukup. Sambungkan ayat berikut.
Alam naj'al lahu 'ainayn. Bismillahirrahmanirrahim. Walisanan wa safatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqtu raqabah au it'amu fi yaumiddin masqabah yatiman dha majrabah au miskinan dha majrabah. Cukup. Berikan tepukan yang gemuruh Bapak Ibu, biar semangat. Ananda Siti Bunga Aulia Ahmad dimohon untuk bisa membacakan surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi muhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala artada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habban wa nabata. Cukup. Lanjutkan ayat berikut. Faman syaa'a dzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Saya ulang kembali soalnya. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah. Cukup. Ada berapa hukumnya nun, sukun atau tanwin? Ada 5. Sebutkan. Idhar, idham biuna, idham bilauna, iklab, ikfa. Manakah dalilnya? Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayanu. Terima kasih. Untuk selanjutnya Ananda Ainun Nabihah. Bacakan surat An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabaha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tajba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Cukup. Sambungkan ayat berikut. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min
من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Cukup. Ada berapa hukumnya mem mati? 3. Apa saja? Idhar syafawi, idhar misli, ikhfa syafawi. Apa yang dinamakan dengan ikhfa syafawi? Ikhfa syafawi apabila ada mim mati bertemu dengan ta. Selanjutnya untuk Ananda Agung Setiawati. Bacakan surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'hu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha فَعَنْدَ عَنْهُ تَلَهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Cukup. Sambungkan ayat berikut. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kallabal tukadibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Cukup. Ada berapa hurufnya mat? Ada 3. Sebutkan. Alif, ya, wawu. Apa saja syaratnya mat tabi'i? Alif jatuh setelah fathah, ya jatuh setelah kasrah, wawu jatuh setelah dhammah. Ada berapa hurufnya idhar? 6. Apa saja? Alif, ha, ain, wain, ha. Coba dalilnya mana? Wadhir la dabagil hurufik wadhir la dahamzin wa ha'in ha'i wal aini summa waini summa ha'i. Monggo tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk yang laki-laki Ananda Muhammad Zidi Mustafa. Bacakan surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw zanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin adim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailul lil yaumaidil mukatsibin. Cukup. Sambungkan ayat berikut. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Cukup. Ada berapa hukumnya mem mati? Ada 3. Apa saja? Ikhfa sawawi, idgham misli, idhar sawawi.
Mana dalilnya Iqfa Syafawi? Wal mimu idas kulna dabatun tafanahu tasim bilahi tauka syarofa. Ada berapa hukumnya mat? Ada 2, Yaitu mat asli dan mat far'i. mat asli ada berapa? Ada 1, Ada 2, yaitu mat tobi'i lafad dan mat tobi'i makna. sebutkan ada berapa hurufnya ikhfa Ada 15. terkumpul dalam lafaz. Sifta sama kam jaja suka sama dong dayi bahasa itu kota ada 5. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ananda Ahmad Jalaluddin. Bacakan surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tahsha illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Cukup. Lanjutkan ayat berikut. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Cukup. Apa yang dinamakan dengan gunnah musyaddadah? Apabila ada mim dan nun yang bertasdid. Manakah dalilnya? Wa gunna tungkat ajabu wa abada fil mimi wa nuni idha masyudida. Apa yang dinamakan dengan mad wajib muttasil? Apabila ada huruf mas setelahnya berubahan dalam satu kalimat. Manakah dalilnya? Wa intalahu anzu bi kalimati fa wajib mutasilun kajati. Monggo tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya Ananda Muhammad Hasan Ahmad Suaya. Bacakan surat At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-tariq. Ama adraka mat-tariq. An najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib fa'ala innahu ala raj'ihi laqadir. Cukup. Lanjutkan ayat berikut. Inna rabbaka labil mirsad. Saya ulang kembali soalnya. Inna rabbaka labil mirsad. Monggo tepuk tangan Bapak Ibu.
Dan untuk menjadi demonstrator selanjutnya, kepada Yang Mulia Kiai Haji Hakim, kepadanya kami persilahkan untuk mencoba peserta didik kami yang hifdzul Quran min juz'is salasin. Untuk anak Kang Jadal ya. Coba nanti teruskan ayat ini. Saya mau memberi pertanyaannya satu saja. Ya nanti ada kiai-kiai yang mau bertanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bacaan apa? Irji'i itu bacaan apa? Mata PI. Irji'i itu bacaan apa? Tafhim. Iya betul. Wayang ganti wayang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj'. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim.